Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nur Sidah, biasa dipanggil Bu Sidah. Keseharian saya mengajar atau mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Tulakan. Nah, pada kegiatan MPLS kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan berkarakter. Selamat mengikuti. Yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Pendidikan yang berkarakter ada dua, kalau melihat dari susunan katanya berarti ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah karakter. Pendidikan secara umum kita kenal dengan maksud usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia atau anak didik, baik di bidang rohani maupun di bidang jasmani. Selain itu, ada yang mengatakan juga bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku peserta didik atau sekelompok orang yang mengikuti pendidikan tersebut dalam mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Itu pendidikan. Kemudian yang kedua adalah karakter. Karakter, sinonim katanya, padan katanya, persamaannya bisa kita kenal dengan istilah etika, akhlak. Kalau dalam Islam kita kenal istilah akhlak, etika, tingkah laku, watak, tabiat yang sehari-hari kita lakukan. Itu secara khusus dari arti kata pendidikan dan karakter. Nah, sekarang pendidikan yang berkarakter itu maksudnya bagaimana? Pendidikan yang berkarakter merupakan upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini mungkin Bapak Ibu guru atau orang yang menginternalisasikan nilai-nilai moral pada seseorang, sehingga intinya itu membentuk pribadi atau seorang peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Itu secara umum. Kita lanjutkan slide. Ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama, pengertian pembangunan karakter atau dalam bahasa Inggrisnya karakter building. Nah, yang kedua, apa tujuan pendidikan karakter? Kemudian, yang ketiga, dimensi-dimensi karakter yang baik. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sumber nilai pembangunan karakter. Jadi, konsep dasar pembangunan karakter itu kita bahas melalui 4 pembahasan ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian pembangunan karakter. Kita lihat slide berikut. Pengertian pembangunan karakter, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi sedikit, bahwa pengertian membangun karakter atau karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti seorang manusia sehingga menunjukkan perangai atau tingkah laku yang baik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Itu secara umum. Jadi intinya
dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan, itu tidak hanya menitikberatkan kepada perkembangan kognitif atau kecerdasan peserta didik, tetapi harus diimbangi dengan pembinaan moral, etika, nilai, atau kita kenal dengan istilah karakter. Kita kan tidak ingin misalkan seorang anak yang cerdas tapi dia tidak disiplin, misalkan karakternya bolosan, kan itu tidak seimbang, tidak balance, tidak seimbang. Nah, dengan pembangunan karakter yang baik, maka diharapkan anak yang cerdas diimbangi dengan karakter yang disiplin, misalkan. Jadi itu seimbang, saling menunjang. Nah, kalau pembangunan karakter tidak ditekankan, maka nanti lama-kelamaan hanya seorang anak hanya memahami satu ilmu pengetahuan, tapi tanpa diimbangi dengan pendidikan moral. Kita lanjutkan. Tujuan pendidikan berkarakter. Bahwa pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis. Dinamis itu selalu ingin maju, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kesemuanya ini dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang penting berdasarkan Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Kalau melihat dari tujuan ini, mulai dari tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, ini semua juga disebutkan di dalam Pancasila. Oke, kemudian kita lanjutkan dimensi-dimensi karakter yang baik. Karakter, etika atau tingkah laku itu dibagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau di Islam dikenal dengan yang baik itu akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, sedangkan yang buruk dikenal dengan istilah akhlakul mazmumah. Nah, yang kita bahas di sini adalah karakter yang mulia, etika yang baik, etika yang mulia. Karakter mulia berarti individu itu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai percaya diri, kritis, logis, analitis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, hidup sehat, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, produktif, ramah menghargai waktu, cinta keindahan, bersemangat, disiplin, jujur, tekun, ulet, dan gigih. Jadi karakter-karakter yang disebutkan di sini itu termasuk karakter yang mulia. Karakter yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan ke nilai karakter. Nilai karakter ada 4. Yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, yang pertama ini terkait dengan religius, spiritual kita, bagaimana etika kita, bagaimana seharusnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana posisi kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau di Islam, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, maka karakter kita, etika kita, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, karena itu telah diperintahkan oleh Allah. Berarti itu karakter kita, etika kita harus seperti itu. Begitu. Seperti dalam Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh salah satu karakter dalam hubungannya, membangun hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu berbuat baik, selalu berkarakter baik. Dan karakter, etika, itu merupakan suatu kebiasaan. Untuk itu harus dibiasakan dari kecil. Karakter baik misalkan jujur. Itu juga harus dibiasakan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus, kebiasaan baik yang kita lakukan terus-menerus, maka itu bisa menjadi karakter bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang keempat, nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Mungkin tidak membuang sampah sembarangan, terus kemudian tidak menebangi kayu sembarangan. Itu contoh salah satu nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi ada 4 nilai karakter ini. Yang pertama tadi nilai karakter kita dengan hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan tadi. Yang kedua nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri atau personal. Yang ketiga nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Dan yang terakhir nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, sekarang kira-kira sumber nilai pembangunan karakter itu apa saja? Yang nomor utama, yang paling awal, tidak lain tidak bukan adalah agama. Agama mutlak menjadi nilai pembangunan karakter yang pertama. Karena agama mengajarkan bahwa kita harus selalu melakukan perbuatan baik. Jadi dia sebagai dasar awal, panutan awal. Yang kedua, karena kita di negara Indonesia yang dasarnya Pancasila, otomatis sumber nilai pembangunan karakter yang kedua manusianya adalah Pancasila. Yang ketiga adalah budaya, contohnya budaya Jawa. Budaya Jawa mengajarkan kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua, misalkan kita agak menunduk sedikit, nah itu merupakan suatu nilai pembangunan karakter dan itu dibiasakan dari kecil. Kemudian kalau bertamu ke rumah orang istilahnya kula nuwun, nah seperti itu budaya. Kemudian yang terakhir tentu saja tujuan dari sumber nilai pembangunan karakter adalah tujuan pendidikan nasional Indonesia atau negara kita. Itu yang paling umum sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, itu merupakan sumber nilai pembangunan karakter. Saya ulangi, yang pertama adalah agama, yang kedua Pancasila, kemudian budaya, dan yang keempat atau yang terakhir adalah dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Oke, jadi intinya pendidikan yang berkarakter itu dalam arti mengimbangi pendidikan saya katakan di awal tadi adalah lebih menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi peserta didik tidak hanya menguasai satu ilmu pengetahuan, tapi diimbangi dengan nilai moral, dengan karakter yang baik. Saya katakan di awal, tidak mungkin kan seorang anak seharusnya misalkan dia cerdas, tapi dia culas, dia pembohong. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Kita inginnya anak itu kalau dia cerdas, maka sebisa mungkin diimbangi dengan karakter-karakter yang baik, sifat-sifat yang baik. Seorang anak yang cerdas, dia disiplin. Seorang anak yang cerdas, dia seharusnya misalkan jujur, tanggung jawab, gitu. Oke, anak-anakku, materi terkait dengan pendidikan karakter. Nanti untuk lebih lanjut, bisa kalian pelajari juga PPT ini atau slide ini melalui Google Drive yang kita sharing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.